Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa ketemu lagi di channel saya. Juga mohon maaf kalau beberapa hari ini nggak rutin upload. Yang pertama karena aktivitas tentunya, yang kedua karena nggak tahu kenapa cuaca di kota Bogor kalau siang itu panas banget ya teman-teman. Jadi kadang kalau aktivitas dalam rumah itu kayak gerah, terus panas, berkeringat, terus lemes teman-teman jadinya. Apalagi kemarin sempat puasa Syawal gitu ya teman-teman. Nah jadi inilah video yang bisa saya edit kali ini ya. Nah ini habis belanja dari tukang sayur di dekat rumah. Saya cuma beli sayur-sayuran karena perdagingannya insya Allah masih ada, tapi saya karena lemes jadi nggak bisa langsung saya kotain di toples begitu ya teman-teman. Jadi sementara saya masukin semua, saya cuma beli tauge, tempe gitu ya. Ini untuk tempe mendoan, kemudian ada tempe yang segitiga. Ini saya dapat gula aren dari tukang sayurnya, katanya dari desa habis mudik bu gitu. Alhamdulillah rezeki ya. Kemudian beli tomat, beli kubis, tempe, dan rencananya mau bikin sayur asem, bakwan, kemudian tempe goreng sama pecel ya teman-teman ya. Ini saya lempar-lempar aja, mohon maaf ya teman-teman, nggak estetik banget. Soalnya memang lagi lemes gitu loh badan itu. Nah ini saya lanjut untuk biar nggak numpuk kerjaan, saya masak aja. Jadi kemarin habis mudik itu saya beresin kulkas kan ya, saya keluarin semua bahan-bahan yang sudah kira-kira 1 minggu sebelumnya. Jadi ini ada stok daging giling, kemudian bawang bombay. Nah berarti kita mau bikin spaghetti ya teman-teman ya. Biasa favorit anak-anak dan suami itu spaghetti buatan saya. Selalu membandingkan kalau lagi beli di restoran atau beli di mana gitu, selalu bilang spagettinya mama yang paling enak gitu. Saya juga heran teman-teman kenapa ya gitu. Kalau menurut saya karena mungkin bahan-bahan yang dipakai, kalau kita nggak pakai yang instan ya, jadi benar-benar bahan murni seperti bawang bombaynya, dagingnya, kemudian tomatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ini untuk olahan 1 kg daging giling saya memakai 6 buah 5-6 bawang bombay, kemudian dicincang ya teman-teman. Kemudian nanti tomatnya juga sekitar 6 buah, di blender juga. Untuk membuat pasta sudah ada di video-video saya sebelumnya untuk tips-tips merebus pasta supaya tidak lengket, supaya al dente gitu ya. Al dente itu artinya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu mentah ya, jadi pas gitu teman-teman. Jadi gunakan garam dan minyak untuk airnya, kemudian sampai mendidih baru kita cemplungin ya teman-teman, kayak gitu. Nanti kira-kira 10-15 menit direbusnya. Setelah air mendidih itu biasanya sudah al dente, tergantung merek juga. Ada beberapa merek untuk pasta itu cepat matangnya dan terlalu lembek ya teman-teman. Jadi kalau yang enggak pengalaman untuk buat spaghetti seperti ini, bisa hasilnya tuh kayak hancur gitu, patah-patah ya. Jadi kita biar lebih cantik, kita pelan-pelan seperti ini biar tetap utuh panjangnya, cantik gitu ya teman-teman. Kemudian untuk olahan daging tadi kan bawang bombay, bawang putih, tomat, kemudian oregano, udah itu aja, sama saus tomat sedikit, sama saus bolognese yang instan kayak gitu. Ini saya sambil kupas-kupas bawang ya teman-teman, hitung-hitung sebagai stok juga buat masakan yang lain nantinya. Karena lagi gini ini kalau lagi semangat ya teman-teman. Kadang meskipun badan lemes, tapi karena ngelihat tumpukan kerjaan gitu, kalau kita nggak kerjain pastinya juga nggak akan beres. Siapa lagi gitu loh teman-teman. Kalau posisi seperti saya tidak punya pembantu, pasti berpikirnya ya mau nggak mau harus dikerjakan. Bolehlah males-males dikit, rebahan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya seorang ibu yang tidak punya asisten seperti saya ini, ujung-ujungnya ya akan mengerjakan sendiri.
Tapi hebat juga ya, sebenarnya orang-orang luar negeri itu jarang ya punya pembantu, tapi mereka juga bisa beraktivitas normal, rumahnya bersih gitu ya. Memang itu semua kembali kepada diri kita sendiri, kita mau apa enggak gitu teman-teman. Oke, ini untuk mencincang bawang bombay saya enggak cincang manual, karena kalau cincang manual pasti pedih dan lama. Dulu waktu saya jualan spaghetti, lasagna, terus makaroni gitu ya teman-teman, itu saya belum punya blender loh teman-teman gitu. Sebenarnya punya, tapi chopper seperti ini saya belum punya waktu itu. Ini Mitoshiba memang enak banget kalau buat masak, itu cepat. Jadi kalau pakai Mitoshiba ini, kita choppernya itu kira-kira cuma berapa detik gitu teman-teman, jadi sudah tercincang. Nah kayak gini ya, kalau sudah mendidih kita aduk-aduk aja sebentar supaya di bawahnya nggak lengket ya teman-teman. Kita aduk pelan-pelan seperti ini. Nah biasanya kalau sudah menunjukkan tanda-tanda matang, nanti langsung kita tiriskan. Boleh teman-teman campur dengan air dingin ataupun dengan air es, supaya tidak terjadi kematangan berikutnya di saat kita meniris itu ya. Kalau memang nanti ketika diangkat itu mereka posisinya itu nggak berpisah satu helai dengan helai yang lain, teman-teman bisa tambahkan sedikit minyak ataupun mentega. Nah kalau sudah penampakannya seperti ini nih, insya Allah sudah al dente ya teman-teman. Dia kalau ditempelkan ke benda itu agak-agak lengket gitu, tapi tidak terlalu lembek dan mudah patah. Nah setelah kita tiriskan, kita lanjutkan untuk memasak daging ya. Untuk memasak spaghetti biasa ya teman-teman, ada di beberapa video saya ketika saya memasak, sering juga saya upload. Minyak, kemudian kita tumis bawang bombay dahulu, kemudian ditambahkan bawang putih, kemudian daging. Setelah dagingnya sudah agak berubah warna, kemudian kita tambahkan langsung dengan sedikit air dan kemudian tomat yang sudah kita blender, dan saus tomat, kemudian saus bolognese, terus kemudian sama oregano, gula, garam, lada ya seperti biasa, dan penyedap kaldu jamur kalau saya. Nah seperti ini langsung kita masak saja ya teman-teman. Perjuangan memasak 1 kg daging giling untuk stok. Itu pun kalau anaknya cowok pasti habisnya cepet ya. Jadi ya capeknya seharian, habisnya cepet. Kalau seneng sih sebenarnya kalau kita suka masak, kemudian anak-anak dan suami suka, itu alhamdulillah gitu. Yang pertama kita mengirit ya, seperti hashtag saya sebelumnya. Kalau saya punya Instagram itu sering dulu saya upload masak gitu, sebelum saya mulai YouTube gitu ya. Saya sering upload masakan di sana. Itu saya selalu kasih hashtag pengiritan berawal dari dapur. Kenapa?
Karena pengeluaran paling banyak itu di rumah tangga kalau saya yang pertama adalah di pendidikan, kemudian untuk biaya hidup seperti makan gitu ya. Kalau makan itu pilihan teman-teman, kita mau ambil yang sederhana atau kita mau boros. Yang penting kecukupan gizi dari anak-anak dan keluarga itu tercukupi dari protein, vitamin gitu ya, karbohidrat, mineral gitu teman-teman. Nah itu untuk memenuhi itu kita punya pilihan teman-teman, ada yang murah, ada yang sedang, atau yang mahal gitu. Yang penting semuanya tercukupi. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kembali lagi ke video teman-teman. Untuk pengiritan seperti inilah perjuangan seorang ibu memasak spaghetti. Yang mana kalau kita beli di restoran belum tentu enak dan tidak banyak gitu ya. Kalau ini kan bisa untuk satu rumah gitu ya, untuk 2 kali makan mungkin ya teman-teman. Nah tomat kita blender aja, ditambahkan sedikit air, nanti boleh disaring, boleh tidak. Kalau saya untuk menghemat waktu biasanya langsung saya halusin aja, kemudian saya campurkan saja dengan adonan dagingnya. Nah teman-teman, alhamdulillah ketika kita punya semangat memasak seperti ini, artinya semua masakan yang kita berikan untuk suami, untuk anak-anak ketika mereka beraktivitas positif, berbuat kebaikan, beribadah gitu ya teman-teman, insya Allah jika Allah meridhoi, kita juga mendapatkan pahalanya. Ya alhamdulillah kalau Allah memberikan pahala untuk kita sebagai ibu rumah tangga yang ikhlas, yang ridho terhadap aktivitas ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita mengeluh juga nggak ada gunanya. Yang penting itu lakukan dengan enjoy, relax. Kalau capek ya istirahat, kalau kita ngantuk ya tidur, kita lapar ya makan gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk olahraga, juga untuk makan gitu. Kadang kita ya sebagai ibu itu ya masak, dihidangkan, dimakan keluarga terus nggak kebagian, pernah nggak? Pasti pernah gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu masak, sisihkan sedikit untuk kita makan nantinya setelah keluarga kita sudah makan ya. Kadangkala kita lupa gitu ya, yang lainnya udah pada makan, kitanya belum makan. Ya gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu melakukan semua atas niat karena Allah, insya Allah ya teman-teman, semoga Allah meridhoi. Oke. Ini adonan ketika dagingnya sudah encer ya, nanti tinggal ditambahkan dengan tomat, gula garam dan lain-lain. Teman-teman bisa menyimak video ini sambil kita curhat ya. Curhat, ngobrol, semoga ada manfaat dari obrolan-obrolan kita ini ya. Semoga menginspirasi. Teman-teman juga boleh mencoba resep saya ini. Teman-teman bisa buat jualan. Mungkin ini masuknya sih ke premium ya teman-teman, karena bener-bener semua bahannya itu nggak kaleng-kaleng gitu. Makanya kalau dulu saya jualan sebenarnya nggak untung atau enggak, saya itu nggak tahu. Pokoknya saya seneng, saya jualan mungkin untung tapi sedikit gitu. Yang penting pembelinya itu seneng, ngomongnya enak banget. Insya Allah seperti bintang 5, mungkin bintang 7 gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa dicontoh teman-teman, mungkin pengen jualan bisa jadi ide. Dulu saya jualan spaghetti brulee yang atasnya itu topping saus keju, saus apa itu namanya, bechamel. Itu ada, teman-teman cari aja di video saya sebelum-sebelumnya. Terus kemudian saya bikin lasanya, kemudian makaroni keju gitu. Kadang-kadang, tapi namanya beda tangan beda masakan ya. Kadang-kadang resep sudah dikasih tahu gitu ya, tetap aja rasanya itu bakalan berbeda. Yang penting inti-inti dari resep itu tidak berubah gitu. Sebenarnya sih mungkin bakalan sama, tinggal mungkin ya seasoningnya aja
Alhamdulillah masaknya cepat-cepat, sudah matang spaghetti dan sausnya. Jadi ketika anak pulang sekolah sudah tersedia. Nah, biasa ya kalau habis masak kayak gini ya, banyak kotoran. Saya pakai lap microfiber ataupun tisu sekali buang ya teman-teman, tisu dapur sekali buang. Jadi kalau memang lagi capek, nggak ada ini lapnya pada kotor semua, ya kita tinggal pakai tisu buang gitu. Assalamualaikum. Ini mau berangkat nyusul sekolah yang SMA. Nanti yang SMP sore. Jadi ini mau nyusul yang SMA karena dia cuma halal bihalal. Ibu-ibu gimana? Kegiatannya sudah normal? Apakah sudah kembali seperti semula? Ini panas ya teman-teman ya. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah, syukuri ya. Mau panas mau hujan terserah Allah, mau ngasih panas mau ngasih hujan. Kita berangkat dulu. Nih keringatan, panas. Biasanya kalau jemput siang gini, pokoknya kalau di rumah itu kan juga kena matahari ya, sinar UV itu kita juga pakai sunblock. Oke Pak, ngomong apa tadi tuh? Makasih Pak, Bi Ayu Pak jadi Pak gitu. Jelas. Alhamdulillah dari pagi sudah nyusul, sudah ngantar pulang dari sekolah tadi, bersih-bersih, terus masak. Dimasaknya tadi kan spaghetti ya teman-teman ya. Nah itu habis ini istirahat sebentar, terus sore nanti nganter jemput sekalian nganter les, terus nanti baru sore itu biasanya saya baru mandi lagi karena kan panas ya di sini ya, berkeringat. Terus nanti habis mandi istirahat malam itu biasanya saya habis maghrib tuh ngedit atau apa gitu, bercengkrama dengan anak-anak. Kalau nyiapkan makan malam, kalau makan malamnya nggak cocok sih ya mereka tetap beli ya teman-teman ya. Tapi ini saya usahakan, sudah saya sounding kalau kita sekarang belajar hemat, makan apa yang ada, makan yang sederhana gitu. Jadi beli pun kayak apa itu teman-teman,
yang mahal itu sekarang kayak boba, kopi kayak gitu-gitu itu kan bahaya juga ya, mengandung banyak gula, terus susu. Kalau sering-sering ya bikin gemuk gitu. Jadi ini anak-anak sudah saya sounding untuk tidak sering-sering beli minuman-minuman seperti itu. Kalaupun mau kan di rumah bisa bikin ya teman-teman ya, kayak kopi atau bikin apa itu, ada teh matcha, teh tarik tongji itu yang green tea, terus bisa bikin kopi sendiri gitu. Jadi ini mulai diajari untuk, ya sebenarnya dari dulu sudah hemat ya teman-teman, cuma maksudnya kalau dari hal jajannya itu loh, jajan-jajannya itu kemarin terlalu jajan-jajannya terlalu banyak gitu menurut saya ya, karena kan puasa kan kemarin, terus kemudian libur, jadi jajannya itu agak berlebihan. Ya udah teman-teman, saya fokus nyopir dulu, nanti ketemu lagi dengan channel saya Sofia Norma. Assalamualaikum, terima kasih. Ya kan kelas 11 saya mulai. Mulai sorry apa? Libur. Libur kali ya, istilah ya. Ya. Mulai pun dari sekolah mandiri. Naik kelas 10-11. Kan sepi ngono. Iya. Kejahan. Alhamdulillah sudah sampai rumah lagi. Karena cuciannya udah kering semua saking panasnya, kita angkat dulu yang sudah kering, nanti kita ganti cucian yang sudah selesai di mesin. Sebenarnya saya itu tipikal orang yang nggak suka menjemur di depan rumah. Sebenarnya di belakang juga bisa, tapi kalau di depan tuh kan panasnya langsung, kemudian cepet kering gitu teman-teman. Makanya pada akhirnya kalau terpaksa dan memang lebih cepat kering ya udahlah ya, karena memang nggak ada loteng juga untuk jemur-jemur, kita terima saja keadaan ini dan kita berjemur-jemur di depan rumah. Padahal saya tipikal orang yang nggak suka jemur pakaian tuh di depan gini teman-teman. Karena di Malang dulu saya jemurannya kan di atas ya, jadi di loteng, jadi ada atapnya gitu, jadi kering, hujan itu nggak masalah karena sudah ada tutupnya. Kalau di sini terpaksa, kalau di depan tiba-tiba hujan ya harus ngangkut ya. Di belakang bisa, tapi cepet keringnya jadi agak lama ya teman-teman. Nanti pada akhirnya idealisme kita itu akan terpatahkan juga dengan keadaan kok teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mengalami berbagai kehidupan, fase-fase kehidupan, pada akhirnya akan punya kesimpulan bahwa idealisme akan terpatahkan dengan kenyataan hidup ya. Jadi kita boleh idealis gitu, boleh perfeksionis, tapi juga harus realistis dengan kehidupan kita teman-teman. Kadangkala ketika kita perfeksionis, idealis, tapi kalau kita sendiri tidak paham akan keadaan, kita bisa stres. Jadi sumber stres itu sendiri sebenarnya dari diri kita sendiri yang tidak bisa luwes menghadapi kenyataan. Contohnya seperti itu. Dulunya saya mungkin orang yang perfeksionis ya, harus sesuai begini, tapi pada akhirnya itu kesimpulannya akan ada di mana kita bisa harus menerima keadaan yang tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Makanya itu semua sih melalui proses ya, pemahaman terhadap ini, terhadap seperti ini gitu. Karena kalau kita tidak mengalami, belum pernah merasakan di suatu titik tertentu,
ya akan tetap kita ngotot gitu, maunya begini gitu. Padahal hidup itu tidak bisa seperti apa yang mau kita terus gitu teman-teman, karena itu lagi kehidupan adalah ujian. Jadi mulai dari keadaan hidup, lingkungan kita, keluarga itu ya, semua adalah ujian buat kita. Ya, kita lanjut. Ini kayaknya aktivitas saya dari pagi sampai sore deh teman-teman. Karena mulai pagi gitu ya, sampai sekarang ini masih aja ada kerjaannya ya. Ini sekarang lanjut cuci piring lagi untuk beres-beres yang belum dicuci, yang tadi sempat dipakai makan ya. Tadi di tukang sayur itu bahan-bahan sayurnya nggak terlalu banyak ya. Kayak tempe itu biasanya kan kotak-kotak ya, ini cuma ada yang segitiga teman-teman. Tapi ternyata setelah dimasak yang segitiga ini lebih enak teman-teman. Jadi ingat di Jogja ya, tempenya seperti ini. Kalau di Malang semua tempe itu kotak-kotak ngeblok gitu. Karena memang di sana itu beda ya, tempenya enak kalau di Malang. Grebek tempe pun yang paling enak ya di sana gitu. Setelah capek ya seharian, sudah jemput sekolah semuanya, saatnya ngopi-ngopi. Buat kopi dulu ya teman-teman. Saya tuh kalau ngopi itu pakai gula, kadang enggak gitu. Kalau enggak berarti kopi hitam. Kalau pakai creamer saya tambahkan gula aren atau diabetasol gitu teman-teman. Sebenarnya paling enak sih kopi hitam aja ya teman-teman ya. Alhamdulillah ngopi dulu, kemudian anaknya yang minta ini minta itu, mama bilang ya udah bikin sendiri, kalau mau buat kentang bikin sendiri, mau bikin nugget bikin sendiri gitu teman-teman, karena ibunya udah lelah. Jadi silakan anak-anak bikin masakan sendiri kalau mau nyemil-nyemil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya. Assalamualaikum.